Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Yang seperti ini petinggi-petinggi PP Perhati, Dr. Yusi, siapa lagi tadi, Dr. Ratna ada, dan teman-teman Banten Senior, Endrarto, dan juga siapa lagi tadi, kemudian Ketua Dr. Emma, ya, kemudian Dr. Gustaf, ketua yang tidak capek-capeknya tuh anak, susah juga saya. Ya, kita susah kalau dia terlalu capek, terlalu aktif ya. Ya, Alhamdulillah, tapi luar biasa Banten sekali lagi. Saya juga cukup bangga jadi anggota Banten, walaupun sudah di ujung-ujung usia nih ya, tapi eh, cukup aktif banyak kader-kader muda yang akan muncul. eh Kali ini saya dikasih topik yang memang khusus untuk orang tua-tua ya, yang banyak masa makan asam garam untuk tindakan THT ini. Slide saya mau saya share atau gimana nih? Bagaimana share? Atau sudah dibantuin bisa nggak? Kok di sini nggak ada tuh? Oke, ya ini dari sana ya. Oke. Etika dan hukum untuk SPTHT, tapi khususnya nanti saya akan tekankan otologi. Saya tidak akan bicara tentang etika secara keseluruhan karena panjang banget saya baca. Dua buku saya baca belum paham juga saya ya. Tentang hukum apalagi pasal sekian pasal segitu ya. Belum. Tapi saya akan coba menggali dari segi materi yang selama ini kita hadapi dan bagaimana kita menyikapinya. Slide berikutnya coba. Nah, sebetulnya kenapa sih pasien kita yang sekarang ini dia komplain atau mengeluh? Pertama, ya tidak diperhatikan, seolah-olah apalagi pasien di private, ya kita lewat aja, tidak menyapa. Ya, padahal mungkin dia pasien bermasalah atau sedikit sensitif. Nah, ini kadang-kadang dia kesel. Kedua, mungkin tujuannya datang tidak tercapai. Janji dokter gimana? Nah, ini maaf ya. Sekali lagi, terutama untuk telinga nih, jangan terlalu banyak janji. Wah, nanti gendangnya akan menutup. Oh, berdengingnya akan hilang. Sekali lagi, tinnitus tidak ada jaminan. Siapapun di dunia ini tidak ada bisa menyatakan nanti tinnitusnya akan hilang. Selalu mengatakan 50-50. Tetap ada atau hilang. Gitu. Tentu lebih baik, lebih fair dan lebih diplomatis. Tidak puas dengan pelayanan, tidak puas pelayanan ini macam-macam, mulai dari masuk dia, mulai dari duduk, ruang tunggu dengan kita, dengan perawat, dengan siapa aja ada di farmasi. Kemudian juga mungkin dia salah persepsi. Dia pikir kalau udah dioperasi juga pasti akan selesai, tidak ada pengulangan operasi, tidak ada second step, tidak ada operasi kedua, ketiga dan segala macam kegagalan, kambuhnya kembali. Ada hal-hal demikian. Yang terakhir yang berikutnya itu pasiennya sendiri yang banyak komplain, banyak karakter dari pasiennya yang banyak komplain, banyak untuk ingin maunya ya, dan yang sensitif, cepat marah dan segala macam. Demikian juga dokter sama. Dokter yang galak yang ditanya ada itu teman-teman yang terlalu tanya dia mulai juga ngegas kata pasiennya. Setiap kita tanya dokternya ngegas, ya itu gaya sekarang ya ngomongnya ngegas itu, ya. Dan sekali lagi yang perlu kita khawatirkan pasien itu sudah sadar hukum, sadar dengan pelanggaran etika, ya. Ini yang sekarang agak kita cemaskan pada teman-teman, sama anak-anak muda ini, bahwa ini kita bisa nggak tidur, deg-degan, takut. Udah saya pernah alami semua ya. Berikut ya slide-nya lagi, tolong. Nggak gerak. Oke. Lalu terjadi yang sering yang kita hadapi sekarang Undang-Undang Kesehatan 17 ini. Entah nanti jalan atau enggak tergantung
siapa RI satunya lagi nih, akan ada perubahan atau enggak ya. Tapi kita lihat ada penguatan tanggung jawab pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya pendengaran. Ini penting ya. Pasal 71 pendengaran dan kesehatan mata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Dan pembiayaannya juga ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah serta bisa oleh swasta. Ini yang berulang-ulang selalu sampaikan pada teman-teman bahwa tanggung jawabnya ini sudah mulai nyata di dalam satu undang-undang. Kemudian pemerataan fasilitas ini juga kita juga termasuk ini ya, kita yang mau kelas C, di kelas B dan kelas A. Nah, ini termasuk bahwa fasilitas kesehatan ini kita tuntut untuk meningkatkan ini. Kemudian penyediaan tenaga medis, tenaga kesehatan melalui peningkatan tempat pendidikan, ya ini tentulah rumah sakit, universitas yang makin diharapkan dokter sekian banyak akan ditargetkan, spesialis juga demikian ya. Penguatan ketahanan farmasi, ya obat-obatan tentu ya. Diperkirakan adanya ini tentu kita menunggu ya, seperti praktek profesi sudah keluar undang-undang dari pemerintah, ya banyak anggota kita yang bingung, tapi ya udahlah nanti urusan Gustaf dan teman-teman itu. Oke, berikut slide. Nah, perubahan ini ya ini juga hanya isinya aja dari eh, Undang-Undang 17 ini mencabut banyak undang-undang lain ya, termasuk undang-undang praktek kedokteran, tentang rumah sakit, undang-undang tentang rumah sakitan. Ini ada supaya dan selama ini katanya tim pendidik ya itu. Berikutnya slide, bentar aja. Kompetensi juga ini antar kita bersaing. Ini pendidikannya sekarang membuat kita lebih bersaing loh, bukannya tidak bersaing. Makin pinter satu sama lain makin bersaing. Ya, untuk menangkan itu ya kita harus membuat sesuatu yang baru dan berbeda, ya, efisien, ya, kemudian strategis biar rendah, fokus pada bidang kita, ya telinga aja, jangan semuanya sembilan-sembilannya di ini ya, tidak akan tertangani ya. Kalau memang senang telinga ya telinga aja, ya. Melakukan kerjasama dengan jejaring itu merupakan suatu. Ini sudah salah satu polisi kompetensi yang dijalankan oleh Banten. Kerjasama dengan jejaring, kerjasama dengan yang lebih atas ya. Eh, Suara saya terdengar? Maaf. Terdengar, Halo? terdengar dok. Ya, terima kasih. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Kemudian pasien kita sendiri ya, ini yang tadi saya katakan bisa tahu informasi banyak. Tinggal ketik Google persentase keberhasilan timbanoplasti, udah tahu. Dia tahu lebih pemilih, lebih cerewet, lebih menuntut, tahu masalah hukum itu yang tadi yang saya katakan. Pihak penjamin, asuransi dan sebagainya juga makin ketat. Saya berlapis-lapis kadang isi surat eh, laporan medis untuk farmasi, kadang-kadang datang lagi ya. Dan kita juga harus hati-hati yang terjerumus kadang-kadang ya. Otosklerosis itu ada yang dijanji yang diganti, ada yang enggak ya. Pasien pihak penjamin punya kepribadian yang berbeda-beda ya. Kita juga mereka tergantung asuransi itu kadang-kadang tiba-tiba pasien nggak nongol, tidak disetujui ya. Kita nggak tahu aturan mereka. Berikut ya. Itu suatu kendala bagi kita. Etika ini suatu yang tujuannya itu sama dengan hukum ya, mengatur biar tertib, biar tentram dalam pergaulan masyarakat. Berikut etik kedokteran ya, ini kita tahu dari mahasiswa kita udah kita disumpah Hipok eh, dokter dan sebagainya, lafal yang kita lakukan pada saat kita lulus ya. Ini suatu dasar kita melakukan etika ya. Berikut hukum peraturan perundang yang dibuat oleh pemerintah ya, mengatur perkara hidup ya, hukumnya bisa perdata, bisa pidana atau dua-duanya. Berikut. Dan itu masih banyak pakai hukum-hukum Belanda. Nah, ini bedanya aja antara etika dan hukum.
profesi, dan ini peruntukannya untuk profesi. Kalau etika dibuat oleh anggota, dan undang-undangnya tidak selengkap kalau hukum ya. Pasal-pasalnya, aturannya lebih banyak juga kadang-kadang subjektif. Ada tuntunan yang penting juga ya, dan tak terlalu banyak bukti dalam etika ini. Oh, dia melakukan ini, dia marah pasien, dia eh, eh, pasiennya dan sebagainya dengan alasan macam-macam. Itu etika saja yang itu dasarnya pertanggungan jawab kita kepada Tuhan. Hukum ini umum, pemerintah, lengkap, tuntutan, dan perlu bukti fisik yang bisa nyatakan dia terhukum pidana atau perdata. Berikut. Nah, ini hubungan dokter dengan pasien. Tadi saya katakan hanya hubungan kepercayaan, keahlian dan kewenangan, dan dasarnya standar profesi. Berikut. Berikut. Nah, ini aspek yang tadi, aspek kanan, kerjaan, keilmuan, dan aspek kesehatan. Ini dasar kita untuk melakukan praktek. Berikut. Nah, malpraktek ini adalah kegagalan dalam tindakan medis melakukan praktek sesuai dengan standar pelayanan atau kurangnya kemampuan atau tidak pedulinya dalam pelayanan pasien sehingga terjadi sebagai penyebab utama cederanya pasien. Ya, tindakannya tidak berdasarkan penjelasan persetujuan. Nah, ini informed consent, ya. Eh, Sebelum melakukan ini itu sangat penting sekali ya. Tindakan tidak sesuai standar medis, melakukan tindakannya karena ilmu yang ada ini sekarang, ini kan standar yang disampaikan oleh para senior, nanti harus sesuai, termasuk sarana dan prasarananya bagi direktur rumah sakit, bagi tempat Anda melayani itu, kalau tidak ada sarananya, ini juga jangan coba-coba untuk melakukannya. Tindakan dilaksanakan tidak hati-hati, ya, apalagi gerasa gerusuh ya, karena terutama endoskopi ini perlu ketelatenan ya, kadang-kadang megang itu berat dan gemeter. Kalau dalam kalian medis tindakan ya, tindakan medis menyebabkan kerugian langsung pada pasien, ini yang bisa terjadi bentuk malpraktek tadi. Berikut. Nah, slide berikutnya. Nah, ya, praktek itu bisa dalam arti misconduct, pelanggaran yang sengaja, negligence, kelalaian, kurang hati-hati atau kurang peduli, dan yang terakhir lack of skill, tindakan di bawah standar, di luar kompetensi atau kewenangan. Ini yang terakhir ini yang kita dalam hal ini lakukan suatu kursus ini supaya jangan ada lack of skill dari kita. Berikut. Nah, perspektif hukum perdata melakukan one prestasi, yaitu jadi satu yang kita hanya melakukan satu kekuatan kita. Perbuatan melawan hukum bisa melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawab, tidak melakukan wajib, tidak melakukan kewajiban, terlambat melakukan tapi tidak sempurna, yang tidak seharusnya. Berikut. Berikut. Siapa yang digugat? Dokter tentunya, perawat dan sebagainya. Berikut lagi. Dampaknya yaitu bisa ke rumah sakit, ke dokternya sendiri, ya. Tinggal tuntutan hukum bisa perdata, pidana, dan sebagainya. Berikut. Eh, Ya, ini eh, kenangan kayaknya slide-nya bukan yang ini deh yang dikasihkan. Yang saya ini berikut, ya ini cara-cara. Berikutnya lagi pelanggaran ya. Eh, Tidak memberikan informasi yang jujur, tidak inform concern. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan. Ini tentang kehamilan. Ini secara general, dokter-dokter melakukan pelanggaran seperti ini. Penelitian klinis tanpa persetujuan etis dalam bidang pendidikan, tidak memberikan pertolongan darurat, kita juga salah. Berikut. Menolak menghentikan pertolongan alasan membuka rahasia medis tanpa izin, buat keterangan medis yang tidak benar, eh, peresepan obat-obat ya, kadang-kadang kita diminta obat tidur ya, karena pasiennya berdenging terus telinganya nggak bisa tidur. Nah, ini juga jangan sampai salah indikasi.
pelecehan seksual, intimidasi, dan kekerasan, penggunaan gelar akademik. Nah, ini banyak katanya dokter berikut. Nah, bidang THT apa? Umumnya ya, otologi, gerontologi. Yaitu timpanopti, mastodektomi, atau jenis operasi lainnya pada telinga tengah atau dalam, kita perlu mendalami sendiri, yaitu dengan pemeriksaan awal. Tadi juga udah pagi-pagi, bagaimana pemeriksaan audiometri, audiometer tutur yang jarang, ini saya selalu ingatkan. Ini penting sekali sehingga kita bisa bicara bagaimana kira-kira hasilnya dari eh, eh, dan apa yang akan dirasakan pasien kalau tes pendengaran nada murninya berbeda dan tes audiometer tuturnya rendah. Kemudian pemahaman pemeriksaan imaging atau penunjang lainnya sangat penting sekali. Jangan sampai ini lack of skill, lack of the knowledge dari kita. Penggunaan suntikan intratimpanik, nah ini harus berdasarkan tes audiometri, dan sekilas memang tahu dia tiba-tiba tuli, dan dengan tes penala juga kita tahu. Tapi berapa derajat ketuliannya dan jadi berapa sesudah ini yang kita tidak tahu. Demikian juga space audiometrinya, apakah buruk atau bagus sehingga kita bisa mempersepsikan kalau kita lakukan tindakan ini akan memberi apa yang akan timbul demikian. Ya. Patologi anatomi juga jangan lupakan, jelas-jelas ini kolesteatom, ya. Tapi Anda malas untuk melakukan pemeriksaan, jelas kok. Nah, tapi nanti di dalam asuransi, di dalam perkara-perkara yang belakangan muncul karena tiba-tiba makin tuli atau makin terjadi recurrence, tidak ada bukti yang mana tadi akan bisa melanggar hukum, ya. Pemasangan pipa ventilasi telinga tengah yang tidak sesuai indikasi, ya, anaknya baru berapa hari atau berapa lama tidak mendengar karena membran timpaninya hiperemis. Nah, sambil operasi aman, ya, pasang cup supaya bisa dengar, adenoidnya besar sekalipun, jangan kita, karena pipa ventilasi ini pun mempunyai masalah di kemudian yang bisa terjadi. Kurang paham hasil pemeriksaan tadi yang sudah saya sebut, termasuk tes audiometri, eh, pemeriksaan buah, OAE, yang lebih canggih lagi, BERA, ASS, dan sebagainya. Pemahaman hasil pemeriksaan imaging dan CT scan atau MRI. Berikut. Otologi, mikroskopik, anatomi, dan fisiologi harus detail. Ya. Sebenarnya dulu saya sudah menggunakan lebih dari 20 tahun eh, endoskop dan mikroskop di poliklinik itu. Dulu diketawain, wah itu menambah-nambah biaya dan segala macam. Tapi itulah akurasi kita untuk melihat secara detail bagaimana secara endoskopi dan anatomis kelainan-kelainan pada telinga. Jadi sebaiknya, karena sekarang tanggung jawab pemerintah, terutama di rumah sakit pemerintah, di poliklinik itu ada endoskopi dan mikroskop. Demikian juga di kamar bedah. Diagnosis klinis dan penunjang yang tepat juga demikian. Tindakan secara bertahap sesuai dengan derajat kompetensi yang ditetapkan profesi. Ini tadi baru levelnya, kalau endoskopi ini 1 sampai 4, ya. 1 baru eh, masang cup atau miringoplasti, 2 baru mungkin udah osikuloplasti atau timpanoplasti, 3 osikuloplasti, atau sudah mendekati telinga dalam, itu suatu yang sudah advance, ya, yaitu eh, derajat 4. Cegah komplikasi tuli sensorineural. Ini yang penting, ya. Kadang-kadang habis operasi walaupun miringoplasti, ya, bisa aja ada gangguan pada round window-nya, ada gerakan yang nggak sengaja pada stapesnya sehingga stapesnya terangkat. Nah, akan menimbulkan gangguan sensori neural yang cukup nggak nyaman untuk pasien. Tinnitus dan sensori neural. Slide berikut.
Dan urinologi kita lewatkan aja karena Anda mungkin sudah lebih tahu. Tenggorok juga demikian, ya. Berikut. Nah, eh, ini apa yang sekarang ada di BPJS ya. Karena BPJS ini PP Perhati juga udah sangat concern dengan BPJS ini, eh, adanya hal-hal yang negatif, adanya fraud, ini perlu kita antisipasi dan kita kenal apa yang mereka maksud dengan fraud ya, yaitu tindakan yang dilakukan sengaja oleh peserta petugas BPJS Kesehatan memberikan pelayanan serta penyedia obat alat kesehatan untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan program jaminan kesehatan ini ya, melalui perbuatan yang curang tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, ini macam-macam. Slide berikutnya ada disebutkan istilah-istilah. Ya. Izin dokter, waktunya 3 menit lagi dok. Oke, ya istilahnya upcoding, gitu. Dia maksudnya tindakannya dicari-cari itu mana yang duitnya banyak. Nah, ya, cloning, penciptaan jiplakan klaim, ya, klaimnya tinggalkan ini sama ya, ya, phantom billing, tagihan palsu, kemudian tagihan yang lebih tinggi, inflated bills, service unbundling dan sebagainya ya. Ini ada di dalam istilah-istilah fraud di dalam Permenkes yang disebutkan. Ini 2015 apa sekarang masih berlaku atau enggak ini ya. Berikut. Nah, lain-lainnya ya tidak pekerjaan yang tidak memberikan manfaat, no medical value, unnecessary treatment, perlu yang tidak perlu kita berikan, namanya adenektomi, tonsilektomi yang nggak perlu itu bisa aja terjadi ya. Berikut pasang cup tadi saya katakan. Berikut. Nah, ini kita sudah menetapkan bahwa semua anggota perhati kita dengan adanya buku kuning itu sudah harus, dan ini saya kira sudah tamat ya 2017 atau 18, sampai hal nomor 11 hukum dan etika dan hukum kita harus tahu ya. Sehingga mulai dari ICD-9, grouping penyakitnya, sistem negosiasinya dengan verifikasi segala macam. Nah, ini yang harus diketahui, 11 item ini yang harus diketahui. PP Perhati sudah membuat buku petunjuknya. Berikut. Terus pembinaan ya biasalah kita pasti dibina lah ya. Berikut dalam hal ini salah satu. Nah, antisipasi yaitu komunikasi efektif dengan edukasi cara amanah dan terbuka. Pedoman eh, aturan etika dan standar medis profesi, hukum kesehatan pemerintah yang berlaku, rekam medis tercatat dengan lengkap, terjaga dengan rahasia, dan tulisan yang harus benar ya. Jangan coret-coret-coret. Karena capek ya, saya kadang-kadang juga gitu. Menurut tulisannya nggak jelas ya. Koordinasi dengan sistem organisasi medis secara rutin, khususnya dalam sistem pengawasan mutu dan etika. Perhatikan kepuasan pasien tampak di mata, sifat dari matanya ini pasien itu kalau masuk dengan muka berbinar-binar sambil ada kresek-kresek, bawa tas kresek, yang sangat positif ya. Ada yang saya dibelikan sepatu, dibelikan sendal, ada loh pasien itu. Dilihatnya karena kita selama COVID ini kan pakai sendal ya, sendal yang murah itu yang 100 perak dua itu, 100 ribu dua. Nah itu lalu dikasih saya sendal ya. Nah, ada yang dilihat sepatu, sepatu saya jempol saya keluar gitu. Nah, ada jelek diberikan sepatu. Nah ini memberi si rasa empati dapat dipercaya dan terjamin. Itu yang bagi dia. Wajib dan budaya kita melakukan time out, termasuk doa kepada Allah yang besar untuk semua tindakan dimudahkan, dilancarkan. Ini yang paling penting. Ada berapa tindakan ini dilecehkan dan benar. Ya, seorang yang sudah expert, sudah ini terjadi parese. Berikut. Nah, sebagai hal yang perlu kita renungkan, kita harus mematuhi semua renungan standar yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah atau terutama profesi, teman-teman kita senior yang telah melakukan tempat pelayanan dan aturan masyarakat yang kita hadapi. Selalu mengikuti perubahan profesi dalam bidang kesehatan, berkompetensi dengan sehat,
dan mengenal seluruh aspek pasien dengan cermat. Tetap selalu mohon doa kepada setiap awal tugas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua tugas kita selalu dimudahkan, dilancarkan, diberi keamanan. Sekian saya kira mudah-mudahan ini uraian singkat ini bermanfaat untuk kita semua khususnya adik-adik saya, anak-anak saya calon otologis Indonesia ini ya bukan hanya bisa bicara di sini, bisa berjalan baca di regional dan internasional. Selamat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.